Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan gerak melingkar tentang besaran gerak melingkar. Soal yang pertama, sebuah ban mobil jari-jari 31,5 cm menempuh sudut 3 pi radian dalam 0,27 second. Berapakah kelajuan mobil itu? Nyatakan dalam meter per second. Dalam soal ini yang diketahuinya adalah jari-jari, jadi di sini R sama dengan 31,5 cm, ini bisa diubah ke meter, jadi sama dengan 0,315 meter. Kemudian menempuh sudut ini adalah theta, sama dengan 3 pi radian. Kemudian dalam 0,27 second, ini waktunya, yaitu T sama dengan 0,27 second. Yang ditanyakan adalah kelajuan mobil dalam meter per second. Jadi di sini adalah V. Jadi kelajuannya adalah V sama dengan berapa? Jadi V ini dirumuskan, yaitu V sama dengan omega dikali dengan R. Berarti di sini kita cari omeganya terlebih dahulu atau kecepatan sudutnya. Omega dirumuskan yaitu sama dengan theta per T. Jadi theta dibagi dengan T. Jadi sama dengan tetanya di sini adalah 3 pi per T-nya adalah 0,27. Di sini ada desimal, berarti kita hilangkan dulu desimalnya dengan cara dikali dengan 100. Jadi dua-duanya dikali 100. Jadi sama dengan 300 pi per 27. Jadi 300 pi per 27 ini bisa dibagi dengan 3. Jadi sama dengan 100 pi. Jadi 300 bagi 3 adalah 100 pi per 27 bagi 3 adalah 9. Jadi ini omeganya. Omeganya kita masukkan ke sini. Di sini satuan omega adalah radian per second. Jadi kita masukkan di sini sama dengan 100 pi per 9 dikali dengan R-nya adalah 0,315. Jadi sama dengan 100 pi dikali 0,315 adalah 31,5 pi dibagi dengan 9. 31,5 dibagi 9 adalah sama dengan 3,5 pi. Jadi 3,5 pi satuannya adalah meter per second. Jadi V-nya adalah ini, 3,5 pi meter per second. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, sebuah benda berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per second. Berapakah kecepatan linear suatu titik pada benda berjarak 0,5 meter dari sumbu putar? Jadi di sini yang diketahuinya adalah kecepatan sudutnya, yaitu omega sama dengan 10 radian per second. Kemudian ini jarak titik dari sumbu putarnya, yaitu 0,5 meter, berarti ini jari-jari sama dengan 0,5 meter. Jadi jari-jari adalah R, sama dengan 0,5 meter. Yang ditanyakan kecepatan linear itu adalah V, sama dengan berapa? Jadi V ini dirumuskan yaitu V sama dengan omega dikali dengan R. Jadi sama dengan omeganya ini 10. Jadi 10 dikali dengan 0,5. Jadi hasilnya sama dengan 5 meter per second. Jadi satuan V adalah meter per second. Jadi V-nya di sini adalah 5 meter per second. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, sebuah partikel bergerak melingkar dengan kecepatan sudut sebesar 4 radian per second selama 5 second. Tentukan besar sudut yang ditempuh partikel. Jadi di sini yang diketahuinya adalah kecepatan sudutnya, yaitu omega sama dengan 4 radian per second. Kemudian waktunya, yaitu T sama dengan 5 second. Yang ditanyakan adalah besar sudut. Besar sudut ini yaitu theta. Jadi theta sama dengan berapa? Jadi theta ini rumusnya bisa diambil dari rumus omega, yaitu omega sama dengan theta dibagi dengan T. Jadi omega sama dengan theta per T. Jadi theta sama dengan omega dikali dengan T. Jadi ini rumus thetanya. Jadi sama dengan omeganya di sini adalah 4, kemudian T-nya adalah 5. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 20 radian. Jadi ini besar sudutnya. Kemudian soal berikutnya, sebuah piringan atau compact disc berputar dengan kecepatan 390 rpm. Berapakah periode dan frekuensinya?
di sini kecepatannya adalah kecepatan sudut, jadi omega sama dengan 390 rpm. Kemudian yang ditanyakan adalah periodenya, yaitu T besar sama dengan berapa, dan frekuensinya, yaitu F sama dengan berapa. Jadi, di sini dari omega ini, yaitu sama dengan 390 rpm. Jadi, rpm ini adalah rotasi per menit. Jadi, di sini terdiri dari jumlah putarannya. Jadi, jumlah putarannya itu N sama dengan 390. Jadi 390 rotasi itu adalah 390 putaran. Kemudian di sini per menit berarti waktunya adalah T sama dengan 1 menit. Jadi 1 menit ini sama dengan 60 second. Maka kita masukkan ke dalam rumus periode. Rumus periode yaitu T per N. Jadi waktu dibagi dengan jumlah putarannya. Jadi sama dengan T-nya adalah 60, per N-nya adalah 390. Ini bisa disederhanakan, yaitu dibagi dengan 3. Jadi di sini nolnya bisa dicoret. Jadi sama dengan 6 dibagi 3 adalah 2, per 39 dibagi 3 adalah 1/3, jadi 13. Jadi 2 per 13 second. Jadi ini periodenya. Kemudian frekuensi ini rumusnya adalah sama dengan N per T. Jadi frekuensi ini kebalikan dari periode. Jadi di sini N per T. Jadi sama dengan N-nya adalah 390 per T-nya adalah 60. Ini nolnya bisa coret, ini bisa dibagi 3. Jadi 39 dibagi 3 adalah 13. Per 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi 13 dibagi 2 adalah 6,5 Hz. Jadi ini frekuensinya. Demikian pembahasan mengenai gerak melingkar.